Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat dan anak-anakku semangat belajarnya di hari ini. Baiklah anak-anakku semua, sebelum belajar, mari bersama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmau warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan kurniakanlah daku kepahaman. Anak-anakku yang ibu banggakan, hari ini kita belajar di tema 1, organ gerak hewan dan tumbuhan. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Baiklah anak-anakku semua, pada kesempatan ini kita ke pembelajaran 1. Pembelajaran 1 yaitu mengenai tentang organ gerak hewan. Nah, anak-anak perhatikan, di sini ada hewan kelinci yang bergeraknya menggunakan kaki untuk melompat. Bergerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Bergerak adalah berpindah tempat atau posisi. Nah, anak-anakku semua, tahukah anak-anak, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, terbang, berenang, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak perhatikan teks tentang organ gerak manusia dan hewan. Di sini ibu akan menjelaskan setiap paragraf, ide pokok, dan kalimat pengembangnya. Nah, pada paragraf pertama yaitu ide pokoknya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu adalah ide pokok dari paragraf pertama. Untuk kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, untuk paragraf kedua, ide pokoknya adalah gerak manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, untuk alat pengembangnya adalah organ gerak membantu manusia dan hewan untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, memanjat, berenang, dan lainnya. Nah, untuk paragraf ketiga, ide pokoknya adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki persamaan, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, untuk kalimat pengembangnya adalah alat gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu alat gerak pasif bertulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Nah, untuk paragraf keempat, ide pokoknya adalah tulang adalah alat gerak pasif dan alat kalimat pengembangnya, tanpa adanya alat gerak aktif,
yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya walaupun merupakan alat gerak fasib. Akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, untuk paragraf yang terakhir, ide pokoknya adalah otot adalah alat gerak aktif. Kalimat pengembangnya, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, Ibu sudah menjelaskan cerita organ gerak manusia dan hewan dari mulai paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, 4, dan 5. Baiklah anak-anakku, tugas untuk dikerjakan di rumah. Perhatikan, di sini ada soal ya, ayo menulis. Perintahnya adalah kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini ide pokoknya yang pertama organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, anak-anak menulis paragraf. Paragraf itu ada ide pokok dan ada kalimat pengembang. Nah, baik anak-anakku, di sini ada 3 ide pokok. Nah, anak-anak tulis paragrafnya ya. Di dalam paragraf itu ada ide pokok dan kalimat pengembang. Dari Ibu cukup sekian. Semangat belajarnya dan selalu bersyukur. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan makan makanan yang sehat dan selalu menjaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.